Dimas Wicaksono, seorang pengemudi biasa, tidak pernah menyangka bahwa tegurannya pada seorang pria di jalan sempit akan memicu gelombang kekacauan besar. Andika Pratama, yang mengaku sebagai ketua Ormas, memulai drama kehidupan ini dengan nada arogan dan tindakannya yang membuat tubuh Dimas berguncang penuh kengerian. Rahmat Kurniawan, pemimpin Ormas resmi, mencoba meredam situasi dengan pernyataan publik yang justru memunculkan kontradiksi dan menambah spekulasi. Namun, ketika posko Ormas diserang kelompok tak dikenal dan bentrokan mulai meluas, suasana berubah menjadi semakin gelap, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menggerakkan semua ini. Publik hanya bisa bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar, ketika satu peristiwa kecil di jalan berkembang menjadi sesuatu yang memicu ketakutan dan pertanyaan besar tentang kebenaran. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Matahari siang bersinar terik di dusun Lembah Merah, ketika jalan sempit yang biasa lengang dipenuhi suara klakson keras dari mobil HRV putih yang melawan arus, sementara kendaraan lain terpaksa berhenti mendadak. Seorang pria bertubuh kekar dengan wajah merah padam, Andika Pratama, keluar dari mobilnya dengan langkah cepat, lalu menuding ke arah Dimas Wicaksono, pengemudi mobil lain yang berada di jalurnya. "Mundur sekarang juga, ini jalan saya," teriak Andika dengan nada tinggi, membuat beberapa warga yang menonton dari pinggir jalan mulai merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Dimas, yang berusaha tetap tenang, membuka jendela mobil dan menjawab, "Pak, ini jalan satu arah, kalau Anda mundur sedikit, semuanya bisa selesai tanpa ribut." Alih-alih mereda, amarah Andika semakin menjadi, dan ia mulai memukul kap mobil Dimas dengan keras, hingga suara dentingan logam menggema. Kerumunan mulai bertambah, dan seorang pemuda berseru, "Ini dusun kami, jangan bikin onar di sini," yang hanya membuat Andika semakin murka. Seorang wanita, yang ternyata istri Andika, keluar dari mobil sambil mencoba menenangkan suaminya, tetapi upayanya sia-sia karena Andika terus berteriak, "Saya ketua pemuda Pancasila, kalian tidak tahu siapa saya." Dimas akhirnya keluar dari mobilnya, namun tetap menjaga jarak sambil berkata, "Tidak perlu pakai nama besar, mari kita selesaikan dengan baik." Warga yang menonton mulai resah, beberapa bahkan berbisik, "Orang ini sok berkuasa, tapi sikapnya bikin malu organisasi besar seperti itu." Di saat ketegangan memuncak, suara sirene polisi mulai terdengar dari kejauhan, membuat Andika sejenak terdiam, tetapi pandangan matanya masih penuh ancaman. Hanya dalam hitungan jam setelah kejadian, rekaman video pertengkaran tersebut diunggah ke media sosial oleh salah satu warga, dan langsung menjadi viral dengan ribuan komentar pedas. "Orang ini cuma bikin malu pemuda Pancasila, mana sikap Pancasilanya?" tulis seorang netizen yang mendapat banyak likes di kolom komentar. Sementara itu, Rahmat Kurniawan, ketua resmi Pemuda Pancasila Kabupaten Arjowinangun, menerima kabar tentang video tersebut di kantornya dan langsung memutar rekamannya di layar ponselnya. Rahmat menggelengkan kepala sambil berbisik kepada asistennya, "Ini bukan ketua, hanya pengurus biasa, tapi dampaknya bisa menghancurkan nama kita." Di ruang rapat yang panas dan tegang, Rahmat segera mengumpulkan beberapa pengurus Ormas untuk menyusun strategi meredam situasi, namun sebagian besar anggota hanya saling menyalahkan. "Ini bukan tanggung jawab kita, biarkan dia sendiri yang menanggung akibatnya," ujar salah satu anggota senior, membuat suasana rapat semakin memanas. Di luar kantor, wartawan sudah menunggu dengan kamera dan mikrofon, berharap mendapatkan komentar dari Rahmat atau pengurus lainnya. Dengan langkah berat, Rahmat keluar dan memberikan pernyataan singkat, "Kami meminta maaf atas perilaku salah satu anggota kami, dan akan segera mengambil tindakan disipliner." Namun, pernyataan tersebut tidak menghentikan spekulasi publik, yang mulai menuding bahwa ada masalah kepemimpinan di tubuh Ormas tersebut. Sementara itu, Andika yang berada di rumahnya menerima ancaman melalui telepon dan pesan anonim, membuat istrinya panik dan mendesaknya untuk meminta maaf secara terbuka. Malam itu, di Kecamatan Harapan Jaya, posko Pemuda Pancasila yang biasanya sepi mendadak menjadi sasaran perusakan oleh sekelompok orang tak dikenal yang datang dengan motor. Mereka menghancurkan kaca jendela, merobohkan tiang bendera, dan membakar ban bekas di depan posko, sementara beberapa anggota Ormas yang berjaga melarikan diri ketakutan. "Kami tidak punya masalah dengan kalian, hentikan ini," teriak salah satu anggota yang berusaha menghentikan aksi brutal tersebut, tetapi tidak dihiraukan. Api mulai menyala di sudut posko,
dan salah satu motor yang diparkir di depan bangunan juga ikut terbakar, membuat suasana semakin mencekam. Di sisi lain kota, Rahmat menerima telepon darurat tentang serangan itu dan langsung menuju lokasi bersama beberapa anggota senior lainnya. Ini bukan serangan biasa, mereka datang terorganisir, gumam Rahmat dengan nada serius saat melihat kerusakan yang terjadi. Wartawan yang sudah menunggu di lokasi segera mengerumuni Rahmat, tetapi ia hanya berkata singkat, "Kami sedang bekerja sama dengan pihak berwajib untuk menyelidiki ini." Kapten Hendra Purnomo dari TNI tiba di tempat kejadian tak lama setelahnya, dan berkata kepada Rahmat, "Kami akan membantu, tapi Anda juga harus membersihkan nama ormas Anda." Sementara api mulai padam, warga sekitar hanya bisa berdiri menyaksikan kehancuran dengan wajah takut dan bingung, bertanya-tanya siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. Di tengah kerusakan yang tampak jelas, salah satu anggota ormas menemukan secari kertas dengan pesan singkat, "Ini baru permulaan." Keesokan harinya, suasana tegang kembali terjadi di Pasar Buah Manggala, ketika beberapa pria bertopeng masuk dengan membawa pentungan dan langsung mencari anggota pemuda Pancasila. Para pedagang yang ketakutan berlarian meninggalkan lapak mereka, sementara beberapa pria bertopeng memukul juru parkir yang berusaha menghalangi jalan mereka. "Kami cuma kerja di sini, jangan ganggu kami," teriak salah satu pedagang. Tetapi pria bertopeng itu hanya tertawa dan melanjutkan perusakan. Dimas Wicaksono, yang kebetulan berada di pasar untuk membeli buah, menyaksikan kejadian ini dengan wajah pucat dan segera menghubungi polisi. "Ada penyerangan di Pasar Buah Manggala, kirim bantuan segera," kata Dimas dengan suara panik melalui teleponnya. Tak lama kemudian, Kapten Hendra Purnomo tiba bersama timnya dan langsung menahan beberapa pria bertopeng yang tidak sempat melarikan diri. "Kami bukan kriminal, kami hanya disuruh," teriak salah satu dari mereka saat digiring masuk ke dalam mobil polisi. Sementara itu, Rahmat yang tiba belakangan merasa situasi semakin tidak terkendali, terutama ketika ia mengetahui bahwa nama pemuda Pancasila kembali disebut-sebut. Seorang pedagang mendekati Rahmat dan berkata, "Kami sudah muak dengan keributan ini, kalau Anda tidak bisa mengendalikan anggota Anda, jangan heran kalau warga mulai melawan." Di tengah situasi yang semakin rumit, Rahmat hanya bisa menatap kejauhan, bertanya-tanya siapa sebenarnya yang menginginkan kehancuran organisasinya. Kapten Hendra Purnomo, Komandan TNI setempat, menerima laporan tentang kerusuhan yang terus berkembang di beberapa titik di Kabupaten Arjowinangun, dan segera mengerahkan pasukannya untuk meredakan ketegangan. Pasukan Baret Hijau yang dikenal dengan keahlian dan kedisiplinannya, tiba di Pasar Buah Manggala dan Terminal Jayasari dengan peralatan lengkap, langsung mengamankan area yang sebelumnya dipenuhi kerusuhan. "Kami di sini untuk menenangkan situasi. Semua aktivitas pasar akan dihentikan sementara," ujar Kapten Hendra kepada para pedagang yang cemas, sambil memerintahkan pasukannya untuk membentuk barikade. Beberapa warga yang sebelumnya ketakutan mulai merasa sedikit lebih tenang, tetapi ketegangan masih terlihat di mata mereka, seolah-olah masih ada ancaman yang belum terungkap. Saat pasukan TNI melakukan patroli, mereka menemukan beberapa bukti perusakan yang lebih terorganisir, termasuk beberapa alat yang digunakan oleh kelompok yang sebelumnya menyerang posko ormas. "Kami akan memastikan situasi ini terkendali, tidak akan ada yang membahayakan keamanan warga," tambah Kapten Hendra dengan tegas. Meski begitu, keberadaan TNI di lokasi justru memunculkan ketakutan baru, dengan beberapa orang bertanya-tanya apakah akan ada serangan lanjutan. Di markas besar TNI, laporan tentang kejadian ini segera sampai ke tangan pejabat tinggi, yang memberikan instruksi untuk memantau perkembangan situasi dengan lebih serius. Pasukan TNI tetap berjaga hingga malam hari, menjaga ketenangan meskipun situasi tetap terpantau panas dan penuh kecemasan. Namun, di balik upaya ini, muncul sebuah pertanyaan besar. Siapa sebenarnya yang menggerakkan kerusuhan ini? Di kantor MCPPP Kabupaten Arjowinangun, Rahmat Kurniawan menggelar sidang darurat yang dihadiri oleh sejumlah anggota senior, dengan tujuan untuk meminta penjelasan langsung dari Andika mengenai insiden yang telah viral tersebut. "Kami mengundang Anda untuk memberikan klarifikasi. Andika, apa yang sebenarnya terjadi di lapangan?" ujar Rahmat dengan nada serius, menatap tajam ke arah Andika yang duduk di hadapannya. Andika, yang sebelumnya mengaku sebagai ketua ormas dalam video yang tersebar, kini terlihat ragu, meskipun ia tetap mempertahankan sikapnya yang arogan. "Tindakanku memang berlebihan, tapi saya tidak berniat mencederai siapapun, apalagi mengganggu nama baik ormas ini," jawab Andika dengan suara keras, berusaha membela diri. "Namun Anda tahu, tindakan seperti itu bisa merusak citra ormas, harus ada tanggung jawab," balas Rahmat, sambil memandang para anggota yang kini mulai menunjukkan keraguan pada kepemimpinannya.
Kita harus menyelesaikan masalah ini, bukan saling menyalahkan, ujar salah seorang anggota senior yang terlihat khawatir dengan situasi yang semakin memburuk. Rahmat menenangkan suasana, namun ketegangan di ruangan itu semakin kentara ketika beberapa anggota mulai berbisik satu sama lain, meragukan apakah Rahmat masih bisa mengendalikan organisasi ini. Jika ini berlanjut, kita semua bisa terjerumus dalam masalah besar. Semua ini tergantung bagaimana kita menghadapinya sekarang, ujar seorang anggota yang lebih muda, menunjuk ke arah Rahmat dengan penuh kekhawatiran. Sementara itu, Andika, yang mulai terlihat frustasi, menambahkan, "Saya tidak punya niat buruk, tapi saya tidak bisa dituduh sendirian. Ada yang lebih besar dari ini." Rahmat, yang semakin terpojok, menatap Andika dan berkata, "Kita akan selesaikan ini bersama, tapi Anda harus tahu, jika Anda terbukti salah, Anda harus menerima akibatnya." Polisi, yang dipimpin oleh Inspektur Anton Wijaya, segera memulai penyelidikan terkait serangan kelompok tak dikenal yang telah mengganggu ketenangan di Kabupaten Arjowinangun, dengan memeriksa rekaman CCTV di Pasar Buah Manggala dan Terminal Jayasari. CCTV menunjukkan beberapa pria yang mengenakan helm dan masker. Mereka sangat terorganisir, kata Inspektur Anton kepada timnya, yang dengan cermat memeriksa rekaman tersebut. Mereka pasti bukan orang sembarangan. Kami harus mencari tahu siapa mereka dan apa tujuan mereka, lanjut Anton, menatap layar dengan penuh konsentrasi. Jejak-jejak yang ditemukan menunjukkan bahwa kelompok ini sebelumnya terlibat dalam beberapa kasus perampasan dan pengrusakan di wilayah lain, membuat Anton semakin yakin bahwa ada motif yang lebih besar di balik serangan ini. Ini bukan hanya soal ormas, ini lebih besar dari itu, ujar Anton kepada anak buahnya, sambil menunjuk salah satu wajah yang terdeteksi dalam rekaman. Di tengah penyelidikan, Anton juga menemukan bukti bahwa kelompok ini telah merencanakan serangan ke beberapa tempat, termasuk posko ormas yang diserang sebelumnya. Mereka mencari tujuan tertentu, tetapi siapa yang mengatur mereka? Tanya Anton, merasa ada yang aneh dengan serangan yang begitu terorganisir. Mungkin ada yang mencoba memanipulasi keadaan untuk keuntungan pribadi atau politik, kata salah seorang penyelidik, meraba kemungkinan bahwa ada aktor tersembunyi yang berperan. Namun, meskipun jejak mereka mulai terlihat jelas, motif pasti dari kelompok ini tetap menjadi misteri yang sulit dipecahkan. Kami akan melanjutkan penyelidikan ini. Kami harus mengungkap siapa mereka dan apa yang sebenarnya terjadi, tegas Anton, memastikan bahwa tak ada yang akan terlewatkan dalam proses penyelidikan. Setelah serangkaian insiden yang semakin memanas, beberapa anggota MCPPP mulai merasa curiga bahwa serangan terhadap posko ormas dan beberapa aksi kekerasan lainnya adalah bagian dari rencana yang lebih besar untuk menjatuhkan citra organisasi mereka. Saya rasa ini bukan hanya kebetulan, ada yang ingin melihat kita hancur, kata Adi, seorang anggota muda, kepada Rahmat dalam pertemuan tertutup di markas. Rahmat, yang sudah merasakan ketegangan internal yang semakin berkembang, mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa serangan-serangan ini bisa jadi merupakan bagian dari strategi pihak luar untuk menghancurkan ormas pemuda Pancasila. Jangan hanya menduga, kita harus berpikir lebih besar. Ada kemungkinan pihak-pihak tertentu di pemerintahan yang ingin kita hilangkan, ujar Rahmat dengan serius, menatap para anggota yang hadir. Tapi siapa yang akan mendapat keuntungan jika kita jatuh? Tanya Adi, yang mulai curiga dengan adanya aktor-aktor politik lokal yang mungkin terlibat dalam skenario ini. Rahmat, yang khawatir dengan dampak politik, memutuskan untuk menyewa penyelidik independen untuk menyelidiki lebih lanjut siapa yang berada di balik semua kekacauan ini. Kita tidak bisa terus berada dalam kegelapan, kita harus menemukan siapa yang berusaha menghancurkan kita dan mengapa, kata Rahmat, merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Para anggota lainnya mulai berbicara satu sama lain dengan lebih terbuka, namun rasa curiga mereka terhadap satu sama lain juga semakin besar, membuat ikatan dalam organisasi semakin rapuh. Dalam kegelapan malam, Rahmat memikirkan masa depan ormas yang telah dia pimpin, bertanya-tanya apakah mereka masih bisa bertahan dalam situasi yang semakin tidak menentu ini. Kita akan temukan siapa yang bertanggung jawab atas semua ini, dan mereka akan membayar dengan harga yang sangat mahal, ujar Rahmat, bertekad untuk mengungkap kebenaran, meski resikonya semakin besar. Terminal Jayasari yang sebelumnya dipenuhi ketegangan kini mulai terlihat lebih tenang berkat kehadiran pasukan militer, namun rasa cemas tetap menghantui setiap sudutnya. Budi Santoso, seorang saksi yang dirawat di rumah sakit setelah diserang oleh kelompok tak dikenal, akhirnya bersedia memberikan keterangannya kepada polisi, meskipun wajahnya tampak masih penuh rasa takut. Mereka mengenakan masker dan penutup wajah, jadi saya tidak bisa mengenali siapa mereka, ujar Budi dengan suara parau, menambahkan bahwa mereka tampak sangat terlatih dalam melaksanakan serangan. Polisi yang memeriksa keterangan Budi mulai merasa kesulitan karena minimnya bukti fisik,
meskipun mereka mencurigai bahwa kelompok ini memiliki tujuan tertentu yang lebih besar. Kami akan menindaklanjuti keterangan Anda, Pak Budi, tetapi mereka sangat berhati-hati, kata Inspektur Anton Wijaya yang hadir di tempat itu, mencoba meyakinkan korban yang masih trauma. Di luar rumah sakit, sejumlah warga yang sebelumnya menyaksikan kerusuhan mulai berdatangan, memberikan informasi tambahan yang saling bertentangan satu sama lain, membuat penyelidikan semakin membingungkan. Beberapa dari mereka mengaku melihat gerombolan pria dengan motor, sementara yang lainnya bersikeras bahwa pelaku datang dengan kendaraan pribadi. Namun, walau upaya militer dan polisi untuk mengendalikan situasi semakin intens, ketegangan tetap menggantung di udara, dengan rasa ketidakpastian yang semakin meresahkan penduduk setempat. Di tengah semuanya, pasukan militer tetap berjaga di lokasi strategis, memastikan tidak ada ancaman tambahan yang mengarah pada kerusuhan lebih lanjut, meskipun warga semakin merasa terisolasi. Jika ini terus berlanjut, kita bisa kehilangan kontrol, kata Kapten Hendra Purnomo dengan suara tegas, berusaha mengurangi ketegangan, meskipun perasaan cemas mulai merayap di tengah pasukannya. Dimas Wicaksono, yang merasa dirugikan oleh ancaman kekerasan dan pencemaran nama baik dari Andika, akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan hukum yang menghebohkan publik. Saya tidak akan tinggal diam, ini soal harga diri dan kehormatan saya, ujar Dimas kepada pengacaranya, yang segera menyiapkan berkas gugatan terhadap Andika. Gugatan ini semakin memperburuk citra MCPPP di mata masyarakat, membuat banyak orang mempertanyakan integritas organisasi tersebut dan apakah mereka masih mampu menjaga wibawa. Media massa langsung mengangkat kasus ini dengan tajam, menyoroti hubungan antara ormas tersebut dengan kekerasan yang merusak ketentraman warga, serta mengungkapkan rincian gugatan Dimas yang semakin membuat tekanan semakin besar pada Rahmat. Kasus ini harus segera diselesaikan, jika tidak, kita akan semakin dipandang rendah oleh publik, ujar Rahmat kepada beberapa anggota MCPPP yang berkumpul di markas, terlihat khawatir. Anggota-anggota lainnya mulai gelisah dengan dampak gugatan ini, merasa bahwa kredibilitas mereka sebagai ormas yang menjaga keamanan mulai dipertanyakan. Apakah kita akan terperosok lebih dalam? Kita harus mencari cara untuk menyelesaikan ini sebelum lebih banyak orang mulai meragukan kita, kata Andika, yang kini mulai merasa terpojok oleh tindakannya sendiri. Dimas, yang semakin percaya diri dengan dukungan media, memutuskan untuk terus melawan, dengan harapan bisa membongkar lebih banyak keburukan yang ada dalam ormas tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, ketegangan mulai merayap tidak hanya di luar, tetapi juga di dalam organisasi, dengan para anggota saling mencurigai satu sama lain. Rahmat, yang merasa kehilangan kendali, mengumpulkan semua anggotanya dan berkata, kita harus menemukan jalan keluar dari ini, jika kita tidak bergerak sekarang, kita akan hancur. Rahmat Kurniawan menerima pesan singkat yang tidak dikenal, berisi ancaman untuk tidak mengusut lebih jauh kasus yang sedang berlangsung, sebuah peringatan yang semakin menambah ketegangan dalam dirinya. Jangan pernah berpikir untuk melanjutkan ini, atau konsekuensinya akan lebih besar dari yang Anda kira, tulis pesan tersebut, yang membuat Rahmat merinding saat membacanya. Di sisi lain, Andika, yang kini merasa semakin tertekan, mulai melihat sekelompok pria yang sering berkeliling di sekitar rumahnya, memperburuk kecemasannya tentang siapa yang menginginkan dirinya jatuh. Mereka terus mengawasi saya, apakah ini ancaman dari mereka yang sudah membenci ormas? Pikir Andika, yang semakin merasa bahwa dirinya dan MCPPP berada dalam bahaya yang semakin nyata. Kita harus waspada, ancaman ini tidak bisa dianggap remeh, ujar Rahmat kepada pengikutnya, merasa bahwa kini ada pihak yang berusaha mengendalikan nasib ormas dengan cara yang tidak terlihat. Sementara itu, beberapa anggota MCPPP mulai menghilang tanpa jejak, menambah kecemasan yang semakin memuncak di kalangan anggota yang tersisa. Apa yang terjadi dengan mereka? Kenapa tidak ada yang tahu? Tanya seorang anggota yang gelisah, merasa terancam oleh situasi yang semakin membingungkan. Rahmat mencoba menenangkan mereka, tetapi ia sendiri merasa bimbang tentang siapa yang benar-benar bisa dipercaya dalam organisasi yang kini terpecah belah ini. Kita harus melacak siapa yang berada di balik semua ini, dan memastikan mereka tidak bisa membuat kita jatuh, tambah Rahmat, semakin merasa terpojok oleh keadaan yang semakin tak terkendali. Ancaman semakin nyata, dan Rahmat tahu bahwa jika ia tidak bertindak cepat, ormas yang telah dibangunnya bisa segera hancur. Penyelidik independen yang disewa oleh Rahmat akhirnya berhasil menemukan bukti penting yang mengarah pada kenyataan bahwa serangan terhadap posko ormas sebenarnya dirancang oleh kelompok bayaran. Kelompok ini tidak hanya terlibat dalam kekerasan, mereka juga memiliki hubungan dengan oknum-oknum aparat yang sebelumnya diberhentikan karena kasus korupsi, ujar penyelidik dengan penuh keyakinan. Rahmat, yang menerima laporan tersebut, merasa semakin terkejut,
menyadari bahwa ancaman terhadap MCPPP berasal dari pihak yang memiliki kekuatan lebih besar dari yang ia duga sebelumnya. Ini lebih besar dari yang kita kira. Jika kita tidak hati-hati, kita bisa menjadi sasaran berikutnya, ujar Rahmat dengan tegas, berusaha menyusun langkah selanjutnya dalam menghadapi ancaman ini. Mereka sudah menyusup ke dalam sistem, kita harus melawan mereka, tetapi dengan cara yang hati-hati, kata penyelidik, memberikan petunjuk lebih lanjut tentang siapa yang berada di balik semua kerusuhan ini. Informasi ini hanya memperburuk hubungan antara ormas dan aparat, yang semakin terpecah belah setelah terungkapnya keterlibatan oknum-oknum berpengaruh dalam peristiwa ini. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengendalikan nasib kita. Kita harus mengungkap siapa mereka dan mengapa mereka melakukan ini, kata Rahmat dengan nada semakin serius. Penyidikan semakin menegangkan, karena setiap langkah yang diambil terasa seperti permainan tebing yang rapuh, dengan banyak pihak yang berusaha mempertahankan kepentingannya masing-masing. Namun, meskipun kebenaran mulai terungkap sedikit demi sedikit, Rahmat tahu bahwa situasi ini bisa berbalik melawan mereka kapan saja. Ini adalah ujian terbesar bagi kita semua. Kita tidak bisa mundur, meskipun ancaman semakin nyata, ujar Rahmat, siap menghadapi konsekuensi dari langkah-langkah yang akan diambilnya selanjutnya. Ratusan warga yang marah mulai berkumpul di depan kantor MCPPP dan Balai Kota, meneriakkan tuntutan agar ormas tersebut dibubarkan karena dianggap meresahkan masyarakat. Sudah cukup. Kami tidak bisa diam saja melihat kekerasan ini terus berlanjut, teriak salah seorang demonstran yang memegang spanduk besar dengan tulisan "Bubarkan Pemuda Pancasila". Warga yang ikut serta dalam demonstrasi ini berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga orang tua, semua bersatu untuk menuntut perubahan yang dianggap mendesak. Di balik kerumunan, beberapa tokoh masyarakat tampak berbicara dengan pihak kepolisian, meminta agar demonstrasi berlangsung damai, meskipun suasana semakin panas. Rahmat Kurniawan, yang mendengar laporan tentang demonstrasi ini, mulai merasa tertekan, karena semakin banyak orang yang merasa kecewa dengan kepemimpinan MCPPP. Ini semua bisa jadi titik balik yang mengubah segalanya, pikir Rahmat dengan wajah cemas, sambil memantau situasi melalui layar monitor di ruang markas. Demonstrasi yang mulanya dimulai dengan damai, semakin panas ketika sejumlah pendemo mulai melempar batu ke arah kantor MCPPP, memicu ketegangan lebih lanjut. Polisi yang berjaga di lokasi berusaha untuk meredakan massa, tetapi mereka tidak dapat mencegah peningkatan kekerasan yang terjadi dalam waktu singkat. Pemerintah setempat, yang awalnya ragu untuk mengambil tindakan tegas, kini mulai mempertimbangkan langkah-langkah drastis untuk mengendalikan situasi yang kian meruncing. Jika ini terus berlangsung, kita harus bertindak sebelum lebih banyak korban berjatuhan, kata seorang pejabat tinggi pemerintahan, mempersiapkan langkah-langkah yang akan diambil terhadap ormas yang terlibat. Di tengah hiruk-pikuk demonstrasi, pemerintah daerah mengumumkan rencana pembubaran Ormas Pemuda Pancasila yang dianggap melanggar aturan dan berpotensi mengancam keamanan publik. Pengumuman tersebut disambut dengan sorakan keras dari demonstran yang merasa bahwa langkah ini adalah solusi terbaik untuk mengakhiri kekerasan yang sudah berlangsung lama. Namun, keputusan ini mendapat perlawanan keras dari beberapa tokoh masyarakat yang merasa bahwa tindakan tersebut terlalu drastis dan tidak adil bagi anggota ormas yang tidak terlibat dalam kekerasan. Ini bukan jalan yang benar, jangan hukum mereka semua karena ulah segelintir orang, teriak seorang tokoh masyarakat yang membela hak-hak anggota ormas yang tidak terlibat dalam masalah. Ketegangan semakin meningkat ketika sekelompok pendukung setia pemuda Pancasila datang ke Balai Kota untuk menentang keputusan pemerintah, meneriakkan yel-yel yang menuntut keadilan bagi ormas mereka. Kita tidak akan tinggal diam, pemuda Pancasila sudah lama menjaga kedamaian di sini, seru salah satu pendukung ormas yang berani menentang keputusan yang diumumkan oleh pejabat daerah. Rahmat Kurniawan, yang berada di tengah-tengah kerumunan, mulai merasa dilema yang semakin besar. Ia harus memilih antara mempertahankan ormas atau mengorbankan sebagian anggotanya demi menyelamatkan organisasi itu. Jika ini terus berlanjut, kita bisa kehilangan segalanya, gumam Rahmat dalam hati, sambil berusaha mengontrol perasaannya yang mulai bergelora. Di balik kebisingan Balai Kota, para pejabat daerah mulai berkumpul untuk merumuskan langkah-langkah berikutnya yang harus diambil untuk menangani situasi ini dengan lebih tegas. Kita tidak bisa mundur sekarang, pemuda Pancasila harus dibubarkan agar ketertiban bisa kembali, ujar seorang pejabat daerah, dengan tegas dan tanpa ragu, meskipun banyak pihak yang mulai merasa terancam. Rahmat Kurniawan diam-diam mengatur pertemuan dengan seorang pejabat pemerintah yang memiliki pengaruh besar untuk membahas kemungkinan menyelamatkan ormas dari pembubaran. Kita bisa mencari jalan tengah, tetapi Anda harus menyerahkan bukti bahwa Andika terlibat dalam insiden jalan yang memicu kerusuhan ini, kata pejabat tersebut dengan suara berat,
meyakinkan Rahmat untuk berkompromi demi masa depan Ormas. Rahmat, yang merasa terjepit, mulai merasakan dilema besar. Jika ia menyerahkan Andika, maka loyalitas terhadap anggota akan dipertaruhkan. Tetapi jika tidak, Ormas mereka akan segera dibubarkan. "Apakah Anda benar-benar ingin melihat Ormas ini hancur?" ujar pejabat tersebut, menatap Rahmat dengan tajam, seolah tahu betul betapa besar harga yang harus dibayar. Rahmat terdiam sejenak, merenungkan kata-kata tersebut, merasakan beratnya keputusan yang harus segera diambil, karena keputusan itu akan menentukan nasib Ormas dan anggotanya. "Saya tahu ini sulit, tetapi saya tidak punya pilihan lain. Jika ini yang harus dilakukan untuk menyelamatkan banyak orang, saya harus melakukannya," pikir Rahmat, bertekad meskipun hatinya penuh keraguan. "Jangan sampai kita mengambil langkah yang salah. Pihak yang lebih besar dari kita sedang mengawasi," ujar pejabat tersebut, menekankan bahwa setiap langkah harus diperhitungkan dengan matang. Dengan langkah berat, Rahmat akhirnya setuju untuk menyerahkan bukti terkait keterlibatan Andika, meskipun itu berarti harus mengkhianati salah satu anggotanya sendiri. "Saya akan menyiapkan semuanya. Jangan khawatir, ini akan selesai dengan baik," kata pejabat tersebut, memberikan jaminan yang semakin membuat Rahmat merasa bahwa ia tidak punya pilihan lain. Namun, meskipun Rahmat tahu bahwa ini mungkin langkah terakhir yang bisa menyelamatkan Ormas, ia juga merasakan bahwa keputusan ini bisa memicu lebih banyak konflik dan perpecahan di dalam organisasi. Di tengah penyelidikan yang semakin mendalam, posko utama MCPPP di Kecamatan Lembah Jaya tiba-tiba diserang oleh kelompok bersenjata yang tak dikenal. Serangan yang datang dengan sangat cepat itu meninggalkan jejak kehancuran besar, tetapi untungnya, tidak ada korban jiwa karena posko tersebut sedang kosong pada saat itu. "Ini adalah taktik untuk memancing kita melakukan tindakan balasan," kata Kapten Hendra Purnomo, yang tiba di lokasi dan segera menganalisis situasi dengan cermat. Serangan ini, yang dilakukan dengan perencanaan matang, meninggalkan banyak pertanyaan mengenai siapa yang berada di baliknya dan apa tujuan mereka sebenarnya. "Mereka tidak hanya ingin merusak posko, tapi juga memancing emosi kita untuk membuat kesalahan," tambah Kapten Hendra, sambil memerintahkan anggotanya untuk mencari jejak lebih lanjut. Rahmat yang menerima laporan tentang serangan ini langsung memanggil rapat darurat, merasa bahwa situasi kini semakin sulit dikendalikan dan ancaman terhadap MCPPP semakin nyata. "Kita harus mencari tahu siapa yang melakukan ini dan apa yang mereka inginkan dari kita," ujar Rahmat, mencoba untuk mengumpulkan keberanian meskipun ia tahu bahwa situasi ini semakin memburuk. Di lokasi serangan, polisi dan militer bekerja sama untuk mengamankan bukti dan mencari informasi lebih lanjut tentang siapa pelaku yang sebenarnya di balik serangan ini. Namun, meskipun jejak yang ditemukan semakin mengarah pada kelompok yang lebih besar, Rahmat merasa semakin terpojok oleh situasi yang semakin sulit dikendalikan. "Jika kita tidak hati-hati, ini bisa menjadi perang terbuka yang lebih besar," ujar Rahmat dengan suara pelan, semakin menyadari bahwa konflik ini tidak hanya akan melibatkan Ormas mereka, tetapi juga pihak-pihak lain yang lebih berbahaya. Terprovokasi oleh serangan yang belum terungkap, Ormas Pemuda Pancasila akhirnya melakukan aksi balasan dengan menggeruduk sebuah lokasi yang diduga sebagai markas kelompok penyerang. Namun, dalam keputusan terburu-buru tersebut, mereka justru menyerbu tempat yang ternyata merupakan kawasan pemukiman warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik sama sekali. "Ini kesalahan besar, kita harus mundur sekarang juga," teriak salah seorang anggota yang menyadari kesalahan taktis tersebut setelah melihat reaksi warga yang ketakutan. Tindakan ini langsung memicu kecaman publik, dengan media yang gencar memberitakan bahwa Ormas tersebut tidak hanya terlibat kekerasan, tetapi juga merusak kehidupan warga sipil yang tidak berdosa. Masyarakat yang sebelumnya mendukung Ormas kini merasa kecewa dan marah, menganggap bahwa mereka telah kehilangan arah dan tidak lagi memperjuangkan nilai-nilai luhur yang mereka perjuangkan. Sementara itu, pihak pemerintah yang terus dipenuhi tekanan mulai mengeluarkan pernyataan bahwa Ormas tersebut harus segera diambil tindakan tegas agar situasi dapat dikendalikan. Rahmat Kurniawan, yang memimpin aksi tersebut, kini merasa semakin terpojok karena banyak anggota Ormas yang mulai mempertanyakan keputusan yang telah dibuat. "Saya harus bertanggung jawab atas semua ini, kita tidak bisa terus-terusan mengabaikan dampak dari tindakan kita," gumam Rahmat dalam hati, semakin merasa beban di pundaknya. Dengan publik yang semakin marah dan tekanan dari berbagai pihak yang semakin kuat, Rahmat menyadari bahwa kesalahan ini bisa menjadi titik balik bagi nasib Ormas yang dipimpinnya. "Apa yang bisa saya lakukan sekarang? Apakah ini akhir dari semuanya?" tanya Rahmat dengan penuh kebingungan, merasakan semakin beratnya tantangan yang harus dihadapinya.
Penyelidik independen yang disewa Rahmat akhirnya berhasil mengungkap hubungan antara kelompok penyerang dengan seorang tokoh politik berpengaruh yang selama ini diam-diam mengendalikan banyak aspek kehidupan politik di Kabupaten Arjowinangun. Tokoh ini ternyata telah lama memanfaatkan kelompok kriminal untuk melemahkan pihak-pihak yang dianggap sebagai ancaman bagi agenda politik pribadinya, termasuk Ormas Pemuda Pancasila yang selama ini dianggap sebagai penghalang. Ini bisa jadi petunjuk yang kita tunggu-tunggu, tapi jika informasi ini sampai ke publik, kita akan menghadapi lebih banyak musuh, kata penyelidik independen dengan cemas, sambil menunjukkan bukti-bukti yang telah ditemukan. Rahmat merasa cemas, karena meskipun informasi ini bisa mengungkap siapa yang sebenarnya berada di balik konflik ini, ia juga tahu bahwa pengungkapan ini bisa memicu perpecahan dalam tubuh organisasi yang semakin terpecah. Apakah kita siap menghadapi konsekuensinya? Jika berita ini bocor, kita bisa kehilangan segalanya, kata Rahmat, merasa bingung antara keinginan untuk melawan dan ketakutan akan dampaknya. Pengungkapan ini semakin memperkeruh situasi di dalam MCPPP, karena beberapa anggota mulai mencurigai adanya pengkhianatan dari dalam ormas mereka sendiri. Mungkin kita sudah salah memilih jalan, mungkin kita sudah salah menilai siapa yang harus kita percayai, ujar salah satu anggota yang mulai merasa ragu terhadap loyalitas orang-orang di sekitar Rahmat. Rahmat, yang sudah berada di ujung tanduk, merasakan semakin banyak tekanan dari dalam dan luar organisasi, dengan beberapa anggotanya mulai berbalik arah. Di sisi lain, kelompok politik yang terlibat semakin berusaha memperkeruh keadaan, dengan membuat pernyataan yang seolah-olah mendukung ormas, tetapi pada saat yang sama, terus mengguncang stabilitas mereka. Ini belum selesai, kita masih punya satu kartu yang bisa dimainkan, tetapi apakah kita berani menggunakannya? Pikir Rahmat, berpikir keras tentang langkah selanjutnya yang harus diambil untuk mengatasi kekacauan yang semakin menjadi-jadi. Ketegangan yang terus meningkat akhirnya mencapai puncaknya ketika kelompok penyerang dan Ormas Pemuda Pancasila bertemu di Terminal Jayasari, sebuah titik yang menjadi simbol penting dalam perseteruan ini. Tanpa peringatan, bentrokan fisik terjadi dengan cepat, menimbulkan korban luka dari kedua belah pihak, dan semakin memperburuk citra Ormas di mata masyarakat yang sudah muak dengan kekerasan yang terus berlanjut. Tahan! Jangan biarkan mereka mendekat, teriak salah seorang pemimpin Ormas. Tetapi suara perintahnya tenggelam dalam kebisingan bentrokan yang semakin tak terkendali. Sementara itu, pasukan TNI yang sudah siaga di sekitar terminal segera turun tangan untuk memisahkan kedua kelompok yang terlibat. Tetapi usaha mereka untuk meredakan situasi tidak berjalan mulus. Kita harus segera mengendalikan masa ini, jika tidak, kita bisa kehilangan kontrol total, kata Kapten Hendra Purnomo, memimpin pasukan untuk menghalau kedua kelompok agar tidak semakin berkembang. Di antara kerusuhan yang terjadi, Rahmat yang tiba di lokasi merasa frustasi melihat kenyataan bahwa ormas yang dipimpinnya kini terperosok lebih dalam kekerasan yang hanya memperburuk citra mereka. Kita seharusnya tidak berada di sini, ini bukan cara kita menyelesaikan masalah, kata Rahmat dengan tegas, sambil berusaha menenangkan suasana dengan memberi arahan kepada anggota ormas untuk mundur sementara. Tetapi, bentrokan semakin meluas, dan masyarakat yang berada di sekitar terminal mulai melarikan diri untuk menghindari kerusuhan yang semakin parah, memperburuk situasi di kota itu. Ketegangan ini semakin merambah ke seluruh kabupaten, dengan setiap pihak semakin terjerat dalam pertempuran yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir dalam waktu dekat. Apa yang kita lakukan ini hanya akan memperburuk keadaan, dan kita bisa kehilangan lebih banyak lagi. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Tanya Rahmat dengan wajah yang semakin muram, menyadari bahwa situasi ini semakin tak terkendali. Setelah serangkaian peristiwa yang semakin memperburuk keadaan, Rahmat Kurniawan mulai menyadari bahwa usahanya untuk mempertahankan ormas hanya membawa kerusakan lebih besar bagi banyak orang. Dalam sebuah wawancara televisi yang disiarkan secara langsung, Rahmat dengan berat hati mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat dan mengakui bahwa langkah yang diambil selama ini telah gagal mencapai tujuannya. Pernyataan Rahmat ini langsung disambut dengan reaksi keras dari anggota ormas, yang merasa kehilangan arah dan mulai ragu terhadap masa depan organisasi yang selama ini mereka bela. Kita tidak tahu lagi siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kita, ujar salah seorang anggota dengan suara putus asa, merasa bingung dengan apa yang harus dilakukan setelah pengakuan Rahmat. Sementara itu, pihak lawan yang terus memperburuk citra ormas memanfaatkan momen ini untuk melanjutkan serangan politik mereka, semakin memperkeruh situasi yang sudah sangat genting. Ini bukanlah akhir, Rahmat. Kami akan terus berjuang, meskipun tampaknya Anda sudah menyerah, kata seorang anggota senior MCPPP, yang masih setia pada prinsip-prinsip yang mereka perjuangkan meskipun Rahmat merasa putus asa. Rahmat yang merasa semakin kehilangan arah melihat kekacauan yang telah ia ciptakan mulai merasakan beban yang luar biasa besar di pundaknya.
berpikir bahwa mungkin sudah saatnya untuk mengakhiri segalanya. Apakah ini semua hanya sebuah kebohongan besar? Saya tidak tahu lagi siapa yang harus saya percayai, ujar Rahmat, menyendiri di ruangan yang gelap setelah wawancara selesai. Dengan keputusan yang semakin sulit, Rahmat merasa bahwa tak ada lagi jalan mundur, dan masa depan ormas yang dipimpinnya kini berada di ujung tanduk. Setelah desakan yang datang dari berbagai pihak, Rahmat Kurniawan dan Kapten Hendra Purnomo akhirnya sepakat untuk mengadakan pertemuan damai guna meredakan ketegangan yang semakin memuncak. Dalam pertemuan yang digelar di balai kota tersebut, hadir perwakilan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta delegasi dari kelompok penyerang, yang sepakat untuk menghentikan kekerasan yang telah berlangsung. Kita harus menghentikan ini semua, demi kedamaian dan keamanan masyarakat kita, ujar Kapten Hendra dengan tegas, berharap semua pihak dapat menerima kesepakatan yang telah disusun. Namun, meskipun pertemuan tersebut diakhiri dengan kesepakatan untuk mencari solusi jangka panjang, ketegangan tetap terasa di udara karena tidak semua pihak benar-benar sepakat dengan hasil yang dicapai. Beberapa pihak merasa bahwa hasil kesepakatan tersebut hanya akan menguntungkan pihak tertentu dan tidak memberikan keadilan yang sejajar bagi semua pihak yang terlibat. Kesepakatan ini mungkin hanya sementara, kita tahu bahwa masih ada yang tidak setuju, kata salah seorang tokoh masyarakat, menyuarakan keraguannya terhadap keberlanjutan perdamaian tersebut. Meskipun begitu, Rahmat merasa sedikit lega karena untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ada secercah harapan untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan lebih lanjut. Namun, ia tahu bahwa langkah ini hanya permulaan, dan tantangan yang lebih besar akan datang ketika mereka mencoba mewujudkan komitmen tersebut di lapangan. Ini baru awal, kita harus terus mengawasi dan memastikan bahwa semua pihak tetap berkomitmen pada kesepakatan ini, kata Kapten Hendra, mengingatkan semua pihak akan pentingnya pengawasan. Tetapi, meskipun demikian, Rahmat tetap merasakan ketidakpastian di dalam hatinya, sadar bahwa perdamaian yang rapuh ini bisa saja runtuh kapan saja jika ada pihak yang berkhianat. Di balik layar, Andika Pratama yang merasa terancam oleh proses hukum yang mengintainya, ternyata diam-diam bekerja sama dengan kelompok lawan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Andika mulai memberikan informasi sensitif tentang kegiatan Ormas Pemuda Pancasila kepada kelompok tersebut, berharap informasi itu dapat melindungi dirinya dari ancaman yang semakin besar. Aku tidak bisa membiarkan diriku hancur begitu saja. Ini satu-satunya cara untuk bertahan, pikir Andika dengan cemas, menyadari bahwa setiap langkahnya akan membawa konsekuensi besar. Informasi yang diberikan oleh Andika segera digunakan oleh kelompok lawan untuk melancarkan serangan selanjutnya terhadap Ormas, yang menambah kerumitan dalam konflik yang sudah berjalan. Serangan yang terjadi dengan sangat rencana ini membuat pihak Ormas semakin terpojok, dan Rahmat merasa dikhianati oleh orang yang selama ini ia anggap sebagai tangan kanannya. Bagaimana bisa dia melakukan ini? Andika, orang yang kupercayakan, ternyata berkhianat begitu saja, ujar Rahmat dengan suara gemetar, merasa hancur oleh pengkhianatan yang tidak ia duga. Ketika pengkhianatan ini terungkap, Rahmat merasa kecewa dan marah, tetapi juga bingung bagaimana harus menghadapinya, karena ini bisa memperburuk keadaan yang sudah sangat genting. Aku harus menyelesaikan ini, bahkan jika itu berarti menghancurkan orang yang dulu aku percayai, kata Rahmat dalam hati, berusaha mengendalikan emosinya yang meledak-ledak. Kejadian ini semakin memperburuk citra Ormas, dan semakin banyak anggota yang mulai mempertanyakan loyalitas satu sama lain, bahkan ada yang mulai meninggalkan organisasi. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Segalanya terasa begitu gelap dan penuh kebingungan, pikir Rahmat, merasa semakin kesulitan untuk mengembalikan kehormatan yang telah hilang. Ketegangan internal dalam Ormas Pemuda Pancasila semakin meningkat, terutama setelah pengkhianatan Andika terungkap, membuat beberapa anggota merasa kecewa dengan kepemimpinan Rahmat. Beberapa anggota yang merasa tidak puas dengan cara Rahmat memimpin mulai berani bersuara dan memilih untuk membentuk kelompok baru yang menentang kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan selama ini. Kami tidak bisa terus mendukung seseorang yang telah gagal memimpin dengan tegas. Ini saatnya bagi kita untuk mengambil langkah sendiri, kata salah seorang anggota yang ingin melihat perubahan dalam Ormas. Sementara itu, sebagian besar anggota yang masih setia kepada Rahmat berusaha meyakinkan mereka untuk tetap bertahan dan memperbaiki keadaan, tetapi suara mereka semakin tenggelam di tengah perpecahan yang semakin dalam. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa dengan membentuk kelompok baru kita bisa lebih baik? Ini hanya akan membuat kita semakin lemah, kata Rahmat dengan tegas, meskipun suara keraguannya sendiri mulai terdengar. Pertentangan ini semakin memperlemah posisi Ormas di mata masyarakat, karena ketidakpastian internal yang terjadi membuat mereka semakin sulit untuk mendapatkan dukungan publik. Kita tidak bisa bertahan jika kita terus seperti ini,
Ormas kita akan hancur jika kita tidak segera menyelesaikan masalah internal, ujar salah seorang anggota senior yang khawatir dengan masa depan organisasi. Rahmat, yang sudah berada di ujung tanduk, merasa kehilangan kontrol atas ormas yang dulu ia pimpin dengan keyakinan, dan kini ia berjuang untuk menjaga agar semuanya tidak hancur berantakan. Aku sudah berusaha sekuat tenaga, tapi apakah ini memang jalanku? Gumam Rahmat, merasa putus asa dengan semakin merosotnya kekuatan organisasi yang ia banggakan. Dalam keputusasaan, Rahmat mulai mempertimbangkan apakah ia harus mundur dari posisinya demi menyelamatkan organisasi ataukah ia masih bisa memperbaiki segala sesuatunya sebelum semuanya terlambat. Pemerintah daerah yang merasa bahwa situasi yang semakin tidak terkendali akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan hukum secara resmi terhadap Ormas Pemuda Pancasila untuk membekukan segala kegiatan mereka di Kabupaten Arjowinangun. Gugatan ini membawa Rahmat dan pengacaranya ke pengadilan, di mana mereka harus menghadapi tekanan besar dengan bukti-bukti kuat yang diajukan oleh pihak lawan untuk memperkuat kasus mereka. Ini adalah pertaruhan terakhir kita, Rahmat, jika kita kalah di sini, semuanya akan berakhir, kata pengacara Rahmat, dengan nada serius, menekankan betapa krusialnya hasil persidangan ini. Rahmat yang merasa tertekan semakin bingung dengan kondisi yang semakin sulit, tetapi di tengah-tengah ketegangan itu, ia menemukan celah hukum yang bisa membalikan situasi jika ia berhasil membuktikan keterlibatan pihak lain dalam provokasi konflik. Jika kita dapat mengungkap siapa yang benar-benar berada di balik semua ini, kita bisa memenangkan kasus ini, ujar Rahmat dengan harapan kecil, setelah menemukan petunjuk yang bisa menjadi senjata terakhirnya. Namun, bukti yang ditemukan masih jauh dari cukup untuk membalikan keadaan, dan Rahmat semakin terdesak oleh waktu, yang terus berjalan tanpa memberikan banyak kesempatan. Saya harus bertindak cepat, ini adalah kesempatan terakhir untuk menyelamatkan Ormas, pikir Rahmat, bertekad untuk melawan habis-habisan meskipun semua odds tampak melawannya. Di tengah ketegangan yang semakin meningkat, media terus memberitakan kasus ini, semakin memperburuk citra Ormas di mata publik yang semakin hilang kepercayaannya. Jika kita kalah, itu berarti akhir dari segalanya, bukan hanya untuk Ormas, tetapi juga untuk masa depan saya, pikir Rahmat, merasakan semakin besar beban yang ia tanggung. Dalam ruang sidang yang sunyi, Rahmat tahu bahwa segalanya tergantung pada langkah-langkah yang akan ia ambil di detik-detik terakhir persidangan. Dalam persidangan yang penuh ketegangan, Rahmat Kurniawan akhirnya mengungkapkan bukti yang telah lama disembunyikan oleh penyelidik independen yang disewa untuk mencari kebenaran. Bukti berupa rekaman suara dan dokumen keuangan yang diperoleh dari sumber yang tidak terduga menghubungkan tokoh politik berpengaruh dengan kelompok bayaran yang telah melakukan penyerangan terhadap Ormas Pemuda Pancasila. Ini bukti yang tidak bisa dibantah, kata Rahmat dengan percaya diri, menyodorkan dokumen yang mengungkap aliran dana yang mencurigakan, yang mengarah pada tokoh politik yang dikenal luas. Kehebohan pun langsung pecah di ruang sidang, dengan para pengacara lawan mencoba menyangkal bukti tersebut, namun bukti yang ada terlalu kuat untuk diabaikan. Meski demikian, pengungkapan ini justru menempatkan Rahmat dalam bahaya besar, karena pihak lawan kini berusaha keras untuk membungkamnya dengan segala cara. Kami tidak akan diam begitu saja, Rahmat, Anda tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, ancam salah satu pengacara dari pihak lawan, mencoba menakut-nakuti Rahmat dan tim hukumnya. Rahmat merasakan ketegangan yang semakin meningkat, namun ia bertekad untuk terus berjuang meskipun risiko yang dihadapinya semakin besar. Ini bukan hanya tentang saya, tapi juga tentang keadilan untuk semua anggota Ormas yang telah dirugikan, ujar Rahmat dalam hatinya, berusaha tetap tenang meskipun situasinya semakin berbahaya. Kejadian ini membuatnya semakin sadar bahwa permainan politik yang terjadi jauh lebih besar dari sekadar perselisihan antara Ormas dan kelompok penyerang. Saya harus berhati-hati. Tidak ada yang bisa dipercaya sekarang, pikir Rahmat, menyadari bahwa dalam dunia ini, siapa yang memiliki kekuatan politiklah yang akan menentukan nasibnya. Malam itu, saat Rahmat dan anggotanya sedang merayakan kemenangan kecil dalam persidangan, kelompok bayaran yang merasa terancam oleh bukti yang baru saja terungkap melancarkan serangan brutal terhadap kantor MCPPP. Mereka datang tanpa ampun, kita tidak bisa melawan mereka, teriak salah seorang anggota yang melihat para penyerang mulai menguasai area kantor. Kerusakan yang ditimbulkan cukup parah, dengan beberapa anggota Ormas terluka parah karena serangan yang begitu mendalam dan terkoordinasi. Segera hubungi Kapten Hendra, kita butuh bantuan, kata Rahmat, berusaha mengorganisir anggota yang masih mampu bergerak dan segera mencari perlindungan. Namun, meskipun situasi semakin buruk, pasukan TNI yang dipimpin oleh Kapten Hendra Purnomo tiba tepat waktu dan mulai melancarkan serangan balik terhadap kelompok penyerang. Kalian tidak akan bisa lolos begitu saja, teriak Kapten Hendra,
memerintahkan pasukannya untuk mengepung kelompok bayaran dan menangkap beberapa pelaku yang telah melarikan diri. Ketika kekacauan akhirnya mereda, pasukan TNI berhasil mengamankan lokasi dan menangkap beberapa pelaku yang terlibat dalam serangan tersebut. Namun, meskipun serangan tersebut berhasil dihalau, ketegangan di dalam ormas semakin terasa, dan Rahmat merasa semakin tertekan dengan kondisi yang terus memburuk. Mereka akan terus menyerang kami harus siap untuk apa yang akan datang, pikir Rahmat, menyadari bahwa pertempuran ini mungkin baru saja dimulai. Dalam proses interogasi terhadap salah satu pelaku yang tertangkap, terungkap bahwa Andika Pratama telah memberikan informasi penting yang membantu kelompok bayaran dalam melancarkan serangan terhadap ormas. Dia yang memberi kami semua informasi yang kami butuhkan, ungkap salah satu pelaku dengan suara gemetar, membuat Rahmat terkejut dan merasa dikhianati oleh orang yang selama ini ia anggap sebagai teman dekat. Bagaimana bisa Andika melakukan ini? Dia tahu betapa pentingnya ormas ini bagi kami, kata Rahmat, mencoba menahan amarah yang mulai membuncah di dalam hatinya. Meskipun kecewa, Rahmat memutuskan untuk tidak bertindak impulsif dan menyerahkan Andika kepada pihak berwajib, agar proses hukum dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku. Saya tidak ingin bertindak di luar hukum, biarkan ini menjadi urusan polisi, ujar Rahmat dengan suara yang dipenuhi rasa kecewa. Keputusan ini mendapatkan reaksi beragam dari anggota ormas yang masih setia. Beberapa merasa Rahmat telah membuat keputusan yang bijaksana, sementara yang lainnya merasa terlalu lemah dalam menghadapi pengkhianatan ini. Kita tidak bisa membiarkan pengkhianat berada di antara kita. Andika harus mendapat hukuman yang setimpal, kata beberapa anggota yang merasa marah dan terluka oleh tindakan Andika. Meskipun ada yang mendukung keputusan Rahmat, perpecahan dalam ormas semakin dalam, dengan banyak anggota yang merasa kehilangan arah dan percaya bahwa pemimpin mereka telah gagal. Ini semua tidak akan pernah sama lagi, pikir Rahmat, merasa semakin terisolasi dan tertekan oleh konflik yang semakin melebar. Namun, meskipun hatinya hancur, Rahmat tahu bahwa ia harus terus bergerak maju, berusaha mencari jalan keluar dari situasi yang semakin sulit ini. Tokoh politik yang telah lama menjadi dalang di balik semua kerusuhan ini, akhirnya ditangkap setelah bukti yang kuat terungkap dan mendapat tekanan besar dari publik. Dengan bukti yang tidak terbantahkan, pengadilan memutuskan bahwa tokoh tersebut bersalah karena mendanai kelompok kriminal yang bertujuan untuk melemahkan Ormas Pemuda Pancasila dan menguasai wilayah politik di Kabupaten Arjowinangun. Ini adalah kemenangan untuk keadilan, kata Rahmat dengan tegas. Meskipun ia tahu bahwa ini belum cukup untuk memulihkan citra ormas yang sudah sangat tercemar. Meskipun demikian, keputusan pengadilan ini memberikan sedikit kelegaan bagi ormas dan memberi harapan baru untuk masa depan yang lebih baik. Namun, bagi Rahmat, ini bukanlah akhir dari perjuangan. Kami harus bekerja lebih keras untuk memperbaiki semua yang telah rusak, kata Rahmat, menyadari bahwa jalan menuju pemulihan masih panjang. Banyak anggota ormas yang merasa lega dengan keputusan ini, tetapi mereka tahu bahwa publik masih memandang ormas dengan penuh kecurigaan dan kebencian. Kami harus membuktikan bahwa kami lebih dari sekadar organisasi yang terjerat masalah, ujar salah seorang anggota senior dengan harapan bahwa ormas bisa bangkit kembali dari keterpurukannya. Tetapi, bagi Rahmat, segala usaha ini terasa sia-sia jika tidak ada perubahan yang signifikan dalam cara ormas beroperasi dan berhubungan dengan masyarakat. Kami harus lebih transparan, lebih jujur, dan lebih bertanggung jawab, kata Rahmat, menyadari bahwa perubahan internal adalah kunci untuk memperbaiki masa depan ormas. Dengan langkah-langkah tersebut, Rahmat berharap Ormas Pemuda Pancasila dapat kembali mendapatkan kepercayaan publik dan melangkah ke depan dengan lebih bijaksana. Setelah melewati berbagai pertempuran internal dan eksternal, Rahmat Kurniawan akhirnya mengambil keputusan penting untuk melakukan reformasi besar-besaran dalam tubuh Ormas Pemuda Pancasila. Ia memutuskan untuk menghapus budaya arogansi yang selama ini mengakar dalam organisasi dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih inklusif, mengutamakan hubungan yang bersahabat dengan masyarakat sekitar. Kita harus mulai membangun kembali citra kita, bukan hanya di mata pemerintah, tetapi juga di hati masyarakat, kata Rahmat kepada seluruh anggota yang hadir dalam rapat internal yang penuh emosi. Sebagai bagian dari reformasi, beberapa anggota yang dianggap bermasalah dan terlibat dalam tindakan yang mencoreng nama baik ormas dikeluarkan, meski hal ini memicu perdebatan sengit di kalangan anggota. Ini keputusan yang berat, tetapi demi masa depan ormas, kita harus tegas, ujar Rahmat, mencoba menjelaskan kepada anggota yang masih merasa kecewa. Program-program pengabdian masyarakat mulai dijalankan dengan tujuan untuk memulihkan kepercayaan publik, termasuk kegiatan bakti sosial, pemberian bantuan kepada korban bencana, dan pelatihan keterampilan untuk masyarakat kurang mampu. Kami ingin menunjukkan bahwa kami hadir untuk masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok,
kata salah satu anggota yang baru dilantik untuk memimpin program pengabdian. Kapten Hendra Purnomo, yang selama ini mendukung langkah-langkah Rahmat, menawarkan kerjasama antara Ormas dan TNI dalam berbagai kegiatan sosial, guna memperkuat hubungan antara Ormas dan institusi negara. Kami akan memberikan dukungan penuh untuk setiap upaya yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, kata Kapten Hendra, yang mulai melihat potensi positif dalam pergeseran sikap Ormas. Meskipun tantangan masih ada, Rahmat merasa yakin bahwa dengan komitmen dan kerja keras, Ormas Pemuda Pancasila dapat bangkit kembali sebagai organisasi yang dihormati dan diandalkan oleh masyarakat. Setelah menjalani masa kepemimpinan yang penuh liku, Rahmat Kurniawan akhirnya memutuskan untuk menyerahkan jabatannya sebagai Ketua Ormas Pemuda Pancasila kepada pemimpin baru yang lebih muda dan progresif. Upacara sederhana digelar di alun-alun Arjowinangun, dengan berbagai elemen masyarakat dan anggota Ormas yang hadir untuk menyaksikan peralihan kepemimpinan ini. Hari ini adalah hari baru bagi kita semua. Kita telah melalui banyak hal bersama, tetapi ini adalah saatnya untuk melangkah maju, dengan semangat yang lebih kuat dan lebih terbuka, kata Rahmat dalam pidato perpisahannya. Dalam pidatonya, Rahmat menegaskan bahwa konflik yang terjadi selama ini memberikan pelajaran penting tentang pentingnya persatuan, kerjasama, dan tanggung jawab moral dalam menjaga nama baik Ormas dan negara. Kita tidak boleh terpecah hanya karena perbedaan, karena kita adalah bagian dari bangsa yang besar, yang harus saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama, ujarnya dengan penuh keyakinan. Ormas Pemuda Pancasila yang sebelumnya sempat dipandang negatif oleh banyak pihak, perlahan mulai berubah menjadi organisasi yang lebih inklusif dan transparan, dengan fokus pada aksi nyata di masyarakat. Program-program sosial yang telah dijalankan selama beberapa bulan terakhir mulai menunjukkan hasil yang positif, dan masyarakat mulai melihat Ormas ini bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai mitra yang peduli dengan kemajuan bersama. Pemimpin baru yang kini mengambil alih, dengan visi yang lebih progresif, berjanji untuk melanjutkan perjuangan yang telah dimulai oleh Rahmat, tetapi dengan pendekatan yang lebih modern dan sesuai dengan perkembangan zaman. Ini adalah titik balik bagi kita. Mari kita jaga persatuan dan keberagaman ini sebagai kekuatan kita untuk membangun bangsa, kata pemimpin baru dalam sambutannya yang disambut dengan tepuk tangan meriah dari semua yang hadir. Rahmat, yang kini mundur dengan kepala tegak, melihat bahwa perjalanannya yang penuh konflik telah memberikan warisan yang lebih besar, yaitu kesadaran akan pentingnya persatuan dalam keberagaman untuk menjaga keutuhan bangsa.